Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gufran Firdausi dari kelas 4B Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video presentasi tentang jenis-jenis pengeluaran investasi. Selamat menonton. Jenis-jenis investasi. Ada 3 jenis pengeluaran dalam investasi, yaitu yang pertama investasi tetap bisnis atau business fixed investment, yang kedua investasi residensial atau residential investment, dan yang ketiga adalah investasi persediaan atau inventory investment. Yang pertama adalah investasi tetap bisnis atau business fixed investment. Mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Bagian terbesar dari pengeluaran investasi, yaitu kira-kira 3/4 dari totalnya, adalah investasi bisnis. Investasi tetap bisnis mencakup segala sesuatu dari mesin fax sampai pabrik, dari komputer sampai mobil perusahaan. Model investasi tetap bisnis standar disebut model investasi neoklasik atau neoclassical model of investment. Model neoklasikal mengkaji manfaat dan biaya bagi perusahaan untuk memiliki barang-barang modal. Model ini menunjukkan bagaimana tingkat investasi tambahan persediaan modal dikaitkan dengan produk, marginal modal, tingkat bunga, dan aturan perpajakan yang mempengaruhi perusahaan. Untuk mengembangkan model ini ada 2 jenis perusahaan dalam perekonomian. Sebagai contoh, perusahaan produksi atau production firms menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang disewa. Perusahaan penyewaan rental firms membuat seluruh investasi dalam perekonomian. Perusahaan ini membeli modal dan menyewakannya kepada perusahaan-perusahaan produksi. Kebanyakan perusahaan dalam perekonomian aktual melaksanakan kedua fungsi itu. Mereka memproduksi barang dan jasa dan menginvestasikan modal untuk produksi masa depan. Namun, analisa ini akan lebih sederhana jika memisahkan kedua aktivitas ini, dengan membayangkan aktivitas tersebut dilakukan dalam perusahaan yang berbeda. Selanjutnya adalah investasi residensial atau residential investment. Mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan. A. Equilibrium saham dan penawaran aliran investasi. Model ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu pasar untuk stok rumah yang telah ada, yang menentukan harga rumah equilibrium. Kedua, harga rumah yang menentukan aliran investasi residensial. Salah satu determinan permintaan rumah yang penting adalah tingkat bunga real. Bunga orang membuat pinjaman hipotek untuk membeli rumah mereka. Tingkat bunga adalah biaya pinjaman. Bahkan beberapa orang yang tidak harus meminjam untuk membeli rumah akan merespon tingkat bunga tersebut. Karena tingkat bunga adalah biaya oportunitas dari pemegang kekayaan dalam bentuk rumah dibanding menaruh di bank. Karena itu penurunan dalam tingkat bunga meningkatkan permintaan rumah, harga rumah, dan investasi residensial. Yang B. Perubahan permintaan rumah. Bila permintaan akan rumah bergeser, harga equilibrium rumah berubah dan perubahan ini akan mempengaruhi investasi residensial. Kurva permintaan akan rumah dapat bergeser karena berbagai sebab, seperti booming ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, dan juga permintaan terhadap rumah. Tingginya kenaikan populasi bisa jadi diakibatkan karena imigrasi, juga meningkatkan permintaan rumah. Yang ketiga, investasi persediaan atau inventory investment. Investasi persediaan mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang. Pada saat yang sama dapat tidak bernilai apa-apa dan bisa memiliki signifikasi yang sangat besar. Investasi persediaan merupakan salah satu komponen pengeluaran terkecil, rata-rata sekitar 1% dari GDP. Pada masa resesi, perusahaan berhenti mengganti kembali persediaan mereka, begitu barang dijual, dan investasi persediaan menjadi negatif. Pada resesi tipikal, lebih separuh penurunan pengeluaran berasal dari penurunan investasi persediaan.
Ada beberapa alasan menyimpan persediaan. Yang pertama, pemerataan produksi, production smoothing. Yang B, persediaan sebagai faktor produksi atau inventories as a factor of production. Yang C, pencegahan kehabisan barang atau stock out avoidance. Yang ketiga, barang dalam proses atau work in process. Demikian video presentasi saya tentang jenis-jenis pengeluaran investasi. Terima kasih atas kalian sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.